datang kepadamu. Kami mau bersyukur karena semua yang sudah Engkau kerjakan dalam hidup kami. Dan kami menyadari bahwa hidup kami semua hanya karena anugerah-Mu. Kami datang menyembah-Mu ya Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami
sungguh indah. Dan Engkau menjadikan kami biji matamu. Dan Engkau menjadikan kami berharga di hadapan-Mu. Dan kami mulia. Dan kami milik kepunyaan-Mu. Kami datang untuk menyembah. Oh, bersyukur buat kasih-Mu bagiku. Tak terselami, tak dapat ku mengerti besarnya kasih setia-Mu. Oh, cinta-Mu ajaib, kasih-Mu besar bagiku, Tuhan. Ku hargai, oh takkan pernah ku lupakan. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih untuk ibadah online service pada hari ini, tanggal 4 Oktober tahun 2020. Kalau kami masih diberi kesempatan untuk kami mendengar firman-Mu, itu adalah anugerah. Mari berbicaralah Tuhan. Hamba berdoa, karapasyekete karapata karapala. Dimanapun jemaat-Mu yang sekarang ini ada, di rumah masing-masing, di tempat dimanapun, Tuhan jamah setiap kami, untuk kami sepikiran dengan Tuhan. Hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan urapi, sebab kalau Tuhan tidak mengurapi, hamba tidak mampu apa-apa. Hamba berdoa sementara firman-Mu disampaikan. Sembuhkan kami, kuatkan kami, bangkitkan terus kami Tuhan. Untuk kami tetap hidup di dalam kehendak Tuhan. Terima kasih, kami buka hati, bersuaralah secara profetik. Sekali lagi, kami membutuhkan firman Tuhan sebagai otoritas yang tertinggi. Dalam nama Tuhan Yesus, mari semua kita katakan, amin. Shalom, selamat pagi Jemaat GSKI Betani, Jemaat Nginden, Jemaat Manyar, Sukomanunggal, Citraland, dan cabang-cabang sekitarnya. Kita bersyukur untuk ketemu lagi di ibadah online service hari ini, tanggal 4 Oktober tahun 2020. Ini adalah anugerah yang datangnya dari Tuhan. Nah, saya berterima kasih, tentunya bersyukur pada Tuhan, kita masih diberi waktu kesempatan untuk tetap kita ada di dalam kehendak-Nya. Terima kasih Pastor Aswin dengan semua diaken yang ada, saya berterima kasih untuk kepercayaan ini. Nah, tanpa menggurui atau tanpa merasa saya paling pinter, paling tahu enggak, saya datang tidak dengan hati seperti itu. Nah, mari kita kembali merenungkan firman Tuhan, apa yang kemudian firman mau untuk kita lakukan dan kita alami. Pertama kali, waktu Yesus diikuti oleh murid-murid, ya mereka ini notabene adalah awalnya murid-muridnya Yohanes Pembaptis. Ada 2 orang, yaitu Yohanes dan Andreas. Kita tahu ya, nanti kita akan baca di kitab Yohanes. Jadi waktu Yohanes Pembaptis berkata, lihat anak domba Allah penghapus dosa dunia. 2 orang muridnya kemudian ikuti Yesus. Nah ini dia. Mari kita lihat Yohanes pasal yang pertama. Ayat yang ke-38 dari Alkitab kita. Saya percaya nanti di screen akan ditampilkan. Tapi Bapak Ibu yang membawa Alkitab, coba kita lihat sama-sama. Ini adalah pertanyaan pertama yang Yesus lontarkan kepada murid-muridnya, ya, waktu mereka mengikuti Dia. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ya, ayat 38 dari Yohanes pasal pertama. Ya, Ia melihat bahwa mereka mengikut Dia, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, Rabi, artinya guru, di manakah engkau tinggal? Nah, ini adalah first question, pertanyaan pertama Yesus pada murid-muridnya.
Hal yang sama Yesus bertanya pada kita sebetulnya. Kita ini cari apa sih selama kita hidup ini? Sebab gini, pertanyaan itu akan menunjukkan bahwa ada kepedulian Tuhan terhadap kita kan. Makanya kalau saudara orang bertanya sama kita, itu kita perlu hargai ya. Karena berarti orang itu peduli. Saya kalau ditanya Pak Rubin apa kabar? Apa yang bisa saya bantu untuk saya doakan pergumulan Bapak misalnya. Berarti orang itu peduli sama saya. Dan juga pertanyaan itu akan menciptakan itu kan, imajinasi untuk kita bisa menjawab bahwa iya, kita punya tujuan hidup benar. Ya, sebab ini ternyata kalau orang mencari sesuatu yang bukan semestinya, ya nanti hidup akan jadi sia-sia kan. Ya, ada orang dalam hidup ini hanya mencari misalnya uang terus atau mencari kedudukan, kekuasaan terus. Padahal sebetulnya yang hilang bukan itu kan. Ya, makanya buat saya tragedi kehidupan misalnya. Tragedi kehidupan ini adalah hidup tapi mati. Ya, sebenarnya kalau orang mati dalam Tuhan kan bukan tragedi, asal dalam Tuhan kan. Ya, justru akan berpindah kepada kemuliaan yang sesungguhnya. Tapi kalau orang hidup tapi mati sukacitanya, mati kemudian damai sejahteranya, pecah terus, ya itu tragedi kan. Ada berikutnya lagi tragedi misalnya adalah ini dia, orang sukses tapi dalam tugas yang salah, itu tragedi. Ada orang kaya misalnya, tapi ngorbanin orang lain. Ada orang misalnya sukses, tapi kemudian korupsi misalnya, itu tragedi. Makanya betul, kalau kita tidak kembali lagi bertanya ulang, ya seharusnya kan begini, kita itu bukan mencari apa kan, tapi kita mencari siapa. Ya, makanya carilah dahulu kerajaan Allah, itu berbicara tentang pemerintahannya Yesus kan. Kita harus cari dia, yang lain ditambahkan, apanya ditambahkan. Nah orang sekarang sukanya cari apa? Cari kedudukan, cari fasilitas, tapi tidak menemukan yang dia cari. Bahkan yang menyedihkan gini, orang mencari sesuatu yang sebetulnya bukan itu yang hilang. Ya, yang hilanglah yang harus kita cari. Nah, mari sinkron cara berpikir kita, termasuk saya dengan cara berpikirnya Tuhan. Pertanyaan yang sama. Saya ini cari apa sih dalam kehidupan? Dalam pelayanan seperti ini saya cari apa? Ya, saya berkeluarga cari apa? Saya hidup ini cari apa? Sebab kalau enggak nanti bisa sia-sia kan? Ya, kita bisa keluar dari rencana Tuhan. Nah, ada beberapa hal yang harusnya kita sinkron. Misalnya, ada orang datang kebaktian hanya cari berkat Tuhan. Ya oke, ya. Tapi begini, jangan hanya cari hadiah dari Tuhan. Sebab Tuhan lagi sibuk sebetulnya untuk mempersiapkan kita menjadi hadiah terbaik buat dunia ini. Sementara orang sibuk cari hadiah dari Tuhan, pasti Tuhan akan beri kita hadiah. Tapi Tuhan lagi sibuk untuk mempersiapkan kita menjadi hadiah buat orang di sekitar kita, ya kan? Nah, ada beberapa hal yang harus kita cari seperti yang Tuhan mau. Yang pertama ini yang saya renungkan buat Bapak Ibu semua. Mari kita dalam hidup ini adalah cari perkenanan Tuhan. Ya, carilah perkenanan dari Tuhan. Sebab ini adalah kunci kekuatan kehidupan. Saya sadar kalau saya tidak mengalami perkenanan dari Tuhan, saya tidak akan kuat dalam kehidupan. Oh iya, makanya saya kadang-kala prihatin kalau orang sekarang misalnya berdebat doktrin, dogma. Saya berkata begini, Tuhan datang ke dunia bukan membawa, bukan menyodorkan pada kita hanya pengetahuan, tapi lebih dari itu, yaitu kehidupan. Kehidupan jauh lebih penting daripada hanya sekedar pengetahuan. Orang boleh tahu banyak, tapi kalau nggak punya kehidupan buat apa? Ya, nah perkenanan Tuhanlah yang membuat kita akan kuat dalam kehidupan. Kalau Bapak Ibu membaca Matius 3 ayat 16, ya, ini adalah dalam konteks Yesus sebagai manusia. Kita akan tahu ya, kitab Injil Yohanes itu menyatakan Yesus sebagai anak Allah, ya. Kitab Injil Markus itu menyatakan Yesus sebagai anak manusia. Nah, kitab Injil Matius itu menyatakan Yesus sebagai hamba, doulos, ya. Dia turun jadi manusia. Jadi komplit ya, kitab Injil itu saling melengkapi. Ada yang menyatakan Yesus sebagai itu anak Allah, sebagai manusia, dan juga sebagai hamba yang melayani. Nah kalau kita lihat Matius pasal 3, Bapak Ibu coba lihat di ayat yang ke
16, Alkitab berkata begini, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari mana? Surga. Ini dari otoritas tertinggi, highest authority in our life. Ini otoritas tertinggi, bukan dari organisasi manusia loh, tapi dari otoritas tertinggi. Yang mengatakan begini, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Coba, pertanyaan saya sederhana. Waktu Bapa berkata anakku itu aku berkenan padanya, aku kasih. Apakah Yesus sudah pelayanan? Belum Bapak Ibu. Belum. Ya kan? Dia belum memulai menyembuhkan orang, memberi makan ribuan orang, belum. Ya. Jadi begini Bapak Ibu, Yesus tuh diperkenan oleh Bapa. Ya. Pertanyaannya kenapa bisa begitu kan? Ya, ini saya bilang secara manusia, Yesus secara manusia, walau dia Tuhan 100%. Nah, begini Bapak Ibu, kalau kita menilai kembali, kelahiran Yesus ditulis kan. Kemudian sampai usia 12 tahun. Yesus waktu itu ada diajak oleh orang tuanya pergi ke Bait Allah. Dia sudah akil balik, usia itu sudah dewasa. Ternyata ketinggalan. Jadi waktu orang tuanya balik karena banyak orang kembali ke Galilea, which is Yerusalem ada di Yudea, itu perjalanan jauh itu. Kalau naik bus saja sekarang bisa 1,5 jam kira-kira ya. Nah, Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Ternyata Yesus ketinggalan. Jadi orang tuanya Yusuf Maria kembali lagi ke Yerusalem. Ternyata Yesus waktu itu lagi diskusi sama tokoh-tokoh agama. Kita tahu. Kemudian Yesus kembali lagi. Lukas berkata, dia ada di dalam asuhan dari Yusuf dan Maria. Nah, begini Bapak Ibu. Setelah itu, Yesus tuh ceritanya nggak ditulis lagi. Kita tahu kan? Baru dia kemudian muncul di usia 30 tahun. Dia memulai pelayanan. Nah, selama berbelasan tahun, kira-kira 18 tahun, ada di mana? Ada orang tafsirkan, oh dia pergi kemana, yang lucu lagi, pergi ke Tibet lah, udah ngawurnya luar biasa. Nah, Yesus itu ada dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Bapak Ibu, dia ada di keluarganya Yusuf, orang tuanya secara fisik kan. Nah, Bapak Ibu apa yang dia lakukan? Dia menjadi tukang kayu. Dia tekton, dia ahli perkayuan. Bahkan nanti kalau kita membaca sejarah, setelah dia dewasa, Yusuf itu meninggal. Nah, Yesus itu punya beberapa saudara secara manusia. Yakobus misalnya, Yudas, dan ada juga saudarinya perempuan. Jadi dia mengambil tanggung jawab sebagai pengganti papanya. Ya, makanya seringkali orang Farisi berkata, bukankah dia ini tukang kayu? Tapi tidak dikatakan, wah ini tukang kayu yang pekerjaannya nggak beres. Enggak, dia excellent dalam kehidupan. Jadi kalau saya boleh tarik, 90% kehidupan Yesus itu ada di keluarga, di kehidupan sehari-hari. Yang nggak ditulis di Alkitab. Waktu ditulisnya yaitu waktu kelahiran dan setelah usia 12 tahun, dia tidak ditulis. Tapi dia kemudian muncul di pelayanan di usia 30 tahun. Jadi kalau saya boleh berkata, 90% kehidupannya dia itu yang penting Bapak Ibu. Di mana kesetiaannya, tanggung jawabnya, ini yang membuat Bapa berkenan kepada dia. Ya. Makanya kita nggak kemudian berpikir ujuk-ujuk dipromosi, enggak. Orang mau sukanya ujuk-ujuk dipromosi. Ya, padahal kalau orang nggak siap, justru promosi menghancurkan dia. Pernah nggak lihat orang yang begitu diangkat kedudukannya, gelarnya, atau maksudnya kehidupannya langsung jatuh karena nggak siap. Nah, Bapak Ibu 10% saja Alkitab menulis Yesus ada di pelayanan kan. Di aktivitas pelayanan maksudnya. Nah, saya menyadari begini Bapak Ibu, ternyata semua aktivitas kebaktian kita, kalau tidak menyentuh kehidupan sehari-hari, ya itu kita perlu berpikir ulang lagi. Berarti nanti kemunafikan yang ada. Ya kan? Jadi begini Bapak Ibu semua, bahwa Yesus itu diperkenan, dipromosi oleh Bapaknya. Karena begini, memang hidupnya ada dalam perkenanan. Ya, di hadapan Bapaknya. Nah, saya ingin mengajak kita Bapak Ibu, yuk mari hidup dalam perkenanan dengan Tuhan. Ya udah, enggak usah. Sayangnya sih ya, hari-hari ini orang lebih suka cari perkenanan pada manusia. Jangan. Carilah perkenanan dari Tuhan. Tuhan yang sanggup promosi kita, percayalah. Makanya promosi tidak datang dari utara, timur, selatan, dan barat. Promosi datang dari Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan lihat hati kita kok, percayalah. Ya, makanya 2 Tawarin 16 ayat 9 berkata,
Mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi. Lo bayangkan, satu titik paling kecil pun di bumi ini nggak ada yang tersembunyi. Yang setuju katakan amin. Tapi dia akan melimpahkan kekuatannya pada orang yang bersungguh hati terhadap Tuhan. Totalitas hatinya buat Tuhan. Nah ini yang harus kita cari. Makanya saya dorong hari ini jemaat GSKI yang ada di Nginden, di Manyar, di Citraland, di Sukamanunggal, dan jemaat-jemaat cabang yang lain. Yuk bersungguh hati pada Tuhan. Yuk bersungguh-sungguhlah dalam pelayanan. Bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Bersungguh-sungguhlah kalau seorang istri yang lagi masakin buat keluarga. Bersungguhlah seorang pria dalam berkeluarga, dalam kehidupan. Bersungguhlah dalam segala hal. Karena inilah kunci untuk kita mengalami terus ada dalam perkenanan Tuhan. Oh iya, tidak perlu cari sekali lagi promosi dari manusia. Nggak usah. Carilah promosi dari Tuhan. Kalau Tuhan mengangkat, Tuhan tidak akan pernah membuat kita mengalami hal yang buruk dalam kehidupan. Yakinlah. Ya. Nah, Bapak Ibu, makanya dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-52, Alkitab berkata bahwa Yesus tuh makin bertumbuh, makin kuat, makin dikasih Tuhan, dan makin dikasih oleh manusia. Wow, mari cari perkenanan dalam kehidupan Bapak Ibu. Gak usah takut Bapak Ibu ya. Coba Pak Rubin, kita ini siapa sih? Orang-orang biasa. Saya juga orang biasa Bapak Ibu. Oh iya, kalau saya tidak hidup dalam perkenanan Tuhan, saya habis, percayalah. Ya, coba Bapak Ibu kalau lihat di Injil, kalau kita misalnya baca di kitab Matius kah atau kitab Lukas, waktu Yesus bangkit dari antara orang mati, kita tahu kan, 3 kali dia menyatakan dirinya. Ya, dia menampakkan dirinya sengaja, idenya dia. Dia menampakkan dirinya kepada siapa? Kepada orang-orang biasa, orang-orang sederhana. Dia menampakkan dirinya kepada orang-orang sederhana. Pada Petrus yang suka bikin salah juga, pada Thomas yang peragu, bayangkan. Biasanya harusnya begini Bapak Ibu. Kalau orang bangkit dari antara orang mati, harusnya kan, oh iya, Yesus harusnya tampakkan diri ke Pilatus, ke ahli-ahli Taurat, ke Hanas, Kayafas, dan berkata, saya bangkit loh. Enggak, dia menampakkan diri pada orang-orang biasa. Jadi kalau Bapak Ibu berkata, apa mungkin saya diperkenan Tuhan? Tuhan mau memperkenan kita. Yuk, Tuhan lihat hati kita. Ya, jadi itu yang harus kita cari yang pertama. Yang kedua adalah, yang harus kita cari apa? Supaya hidup tidak mengalami tragedi. Yaitu kehendak Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, Bapak Ibu kejarlah kehendak Tuhan. Ya, nah begini, semua hal yang kita kerjakan, kalau tidak disentuhkan pada kehendak Tuhan, percuma. Oh iya, saya pun melakukan aktivitas apapun. Apakah ada kehendak Tuhan dengan apa yang saya kerjakan? Bapak Ibu seorang pebisnis, apakah waktu kita bekerja ada kehendak Tuhan di sana? Cirinya ada kehendak Tuhan adalah ada karakter Kristus di sana. Ya, makanya kalau Bapak Ibu membaca Matius pasal 7 tentang isu akhir zaman kan. Ya, wah saya kalau baca ayat itu sampai sekarang pun saya mau tetap ketakutan, takut kudus ya Bapak Ibu buat hidup saya. Alkitab berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi isunya bukan soal berseru. Isunya bukan soal kita hanya tahu dia Tuhan. Itu nanti mengalami kecelakaan pemahaman tentang Tuhan. Ada banyak orang mengalami kecelakaan pemahaman tentang Tuhan. Hanya tahu Tuhan tapi tidak mengalami Tuhan. Nah, Alkitab berkata begini kan, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku, ya, yang akan diselamatkan kan. Nanti di hari-hari terakhir akan ada orang berkata, bukankah aku bernubuat, aku mengusir setan, aku menyembuhkan orang sakit. Ternyata semua kegiatan ritual kita itu tidak ada artinya kalau kita tidak hidup dalam kehendak Tuhan. Nah, saya ingin membaca Roma pasal yang ke-11 ayat 36. Ya, ada teman saya punya usaha dan perusahaannya dia itu punya visi dan misi. Dia ambilnya cuma dari ayat ini. Wah, tapi powerful menurut saya. Ya, nah itu dia. Ini dia yang Paulus katakan. Kita tahu kitab Roma ini ditulis untuk jemaat yang mengalami aniaya hebat. Seperti kita ini sekarang kan lagi tertekan di semua sisi secara dunia. Ya kan? Semua tidak pasti, semua membingungkan. Wah, ada tekanan luar biasa di keluarga, di pekerjaan, krisis terjadi di mana-mana. Tapi percayalah,
ada kekuatan dari Tuhan Bapak Ibu ya. Saya bilang begini bukan megalomania. Nah ayat 36 berkata begini, Roma pasal 11, Roma 11 ya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang setuju katakan amin. Jadi semua hal itu saya ingatkan dari Dia. Maafkan, kita bukan pemilik. Kita ini hanya pengelola. Kita ini adalah steward dalam Tuhan. Kita bukan owner. Waktu, kehidupan, pelayanan adalah milik Tuhan. Ya, mari begini, semuanya hanya untuk Dia saja. Sebab kalau, nah ini dia. Bapak Ibu percayalah, kalau Tuhan utus kita, pasti Tuhan urus kita. Tuhan utus, Tuhan pasti urus. Percayalah. Ya, makanya kalau kita ada di dalam kehendak Tuhan, wah itu paling luar biasa. Nah, untuk mengalahkan ini, supaya kita menemukan ini dalam kehidupan Bapak Ibu, harus kita kalahkan apa? Sebab lawan dari kingdom of God, kerajaan Allah itu bukan kingdom of darkness, bukan kerajaan gelap. Ya nggak level lah, Tuhan dilawan sama setan, nggak level. Ya, tapi lawan dari kingdom of God. Kingdom of God itu versusnya adalah, lawannya adalah kingdom of self. Ya, kerajaan sendiri, keakuan itu. Saya sadar Bapak Ibu bahwa the big enemy dalam hidup saya adalah keakuan saya. Makanya betul kan Bapak Ibu ya. Nah, kita harus tahu keakuan atau duniawi itu punya sistem kan. Kita tahu ya, definisi sistem kan ini dia. Ya, sistem itu adalah keterpaduan kepercayaan untuk kita bisa melakukan sesuatu demi sebuah kemajuan harusnya. Nah, keterpaduan kepercayaan apa yang ada di dalam diri kita? Itu yang akan menentukan kita kuat atau tidak. Nah, saya ingatkan saja Bapak Ibu, keakuan itu punya sistem kan. Kalau kita baca 1 Yohanes pasal yang kedua, coba kita lihat sebentar. Ya, beberapa saat lagi saya akan selesaikan sharing ini untuk membangun dan menguatkan Bapak Ibu supaya kita tidak meleset dari sasaran. Sebab bahasa asli dosa, Bapak Ibu tahu ya, dosa itu kan berasal dari kata hamartia. Hamartia itu begini, meleset dari sasaran. Ya, itu dosa. Berarti kita nggak menemukan yang seharusnya kita cari. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-16 berkata begini. Ya, ini jelas. Ya, sebab semua yang ada di dalam dunia ini adalah sistem manusia, keakuan. Bahasa lainnya kosmos. Kosmos itu bukan alat untuk menyimpan beras, ya, walaupun itu ada merek kosmos. Tapi ini sistem dunia, ya. Nah, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi sistem manusia ada 3 keakuan. Keinginan mata, nggak pernah puas. Keinginan daging, wah, selalu pengennya. Kita tahu ya, ini kalau Bapak Ibu lihat tadi misalnya Paulus nulis pada jemaat Roma. Roma itu waktu itu pusat dunia. Wah, tapi itu Roma itu orientasi seksualnya ngeri. Kemudian pesta pora, glamor, sadis. Makanya Paulus itu sebetulnya nggak suka pergi ke Eropa. Tapi memang Tuhan suruh dia ke sana. Ya, itu dimulai dari waktu dia dipanggil di Makedonia kan. Itu sudah wilayah Europe, itu wilayah Eropa. Which is Eropa waktu itu pusat dunia. Jadi pertempurannya luar biasa Bapak Ibu. Nah, Alkitab berkata begini. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Krisis sedang melenyapkan semua. Kalau kita hidup dalam keinginannya. Nyanya kecil, keinginan manusia. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Tidak usah takut. Di mana ada kehendak Tuhan, kita akan mengalami hidup seperti Tuhan punya kualitas hidup. Jadi carilah kehendak Tuhan. Pertanyaan saya, waktu kita berbisnis, apakah ada kehendak Tuhan? Waktu kita pelayanan, apakah ada kehendak Tuhan? Apakah keakuan yang ada? Yuk kita bertanya ulang. Yang ketiga, saya akan tutup ya dengan ini. Mari kita cari ini dia. Rasa cukup dalam kehidupan yang membuat kita punya rasa puas. Harus ada contentment gitu ya. Harus ada rasa puas dalam kehidupan. Kita mesti putuskan bahwa kita punya rasa cukup dalam kehidupan. Nah, Bapak Ibu, 1 Timotius pasal 6. Saya akan cepat, saya akan selesai dengan ayat-ayat ini Bapak Ibu. 1 Timotius pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9.
10 ya, saya akan cepat sampaikan ini buat Bapak Ibu semua. Ini dia. Memang itu apa? Fakta yang tidak bisa dibantah. Misalnya, memang Ruben Ong itu ganteng. Itu bercanda. Ya, maksudnya begini, memang itu fakta yang tidak bisa dibantah ya. Ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Keuntungan besar di sini bukan hanya bicara soal uang, tapi karakter kita. Gampang bersyukur, punya gratefulness dalam kehidupan. Tidak gampang bitterness, tidak gampang kepahitan. Ya, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar. Saya ingatkan, kita tidak bawa apa-apa loh Bapak Ibu. Kita datang tidak bawa apa-apa, pulang juga tidak bawa apa-apa kan. Ya kan? Kita mesti menyadari pada sisi ini dalam kehidupan. Kalau kita tahu ini Bapak Ibu, wah kita sadar semua datang dari Tuhan saja ya. Nah, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Jadi rasa cukup itu standarnya Alkitab adalah asal ada makanan dan pakaian. Asal loh Bapak Ibu ya. Asal di sini bukan kemudian compang-camping sembarangan, bukan. Tapi bukan tidak asal. Kalau tidak asal itu berarti terlalu glamor. Ya, jadi begini, udah buat saya asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Kalau lebih ya berkati orang lain. Itu saja kan sebetulnya ya. Nah, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa. Dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Nah, saya ingatkan di ayat 9 ini. Kaya enggak apa-apa Bapak Ibu. Ya, Tuhan bukan anti kita kaya enggak, tapi tahu tujuan kan. Tapi yang ingin kaya itu tuh. Kalau sudah ingin, bisa halalkan segala cara kan. Nah, ayat 10 berkata, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya, jadi akar segala kejahatan bukan uang. Uang enggak masalah. Uang itu netral. Tapi cinta uang lah. Ya, artinya apa? Uang sudah dijadikan pribadi yang dia sembah. Ya, karena begini, pengharapannya sudah ke uang, bukan lagi ke Tuhan. Yuk Bapak Ibu, hari ini jemaat GSKI yang diberkati Tuhan, jemaat GSKI Betani yang ada di Nginden, di Manyar, di Sukomanunggal, di Citraland dan cabang-cabang lain. Ya, saya senang sekali karena saya juga kenal beberapa dari saudara. Saya dorong Bapak Ibu, yuk temukan, carilah rasa cukup dalam Tuhan. Sebab kalau orang punya tangki cukup Bapak Ibu, dia tidak selalu mengambil. Ya, orang itu Bapak Ibu kalau ketemu orang yang punya rasa puas, itu tandanya begini, tidak suka mengambil, sukanya selalu memberi dalam kehidupan. Nah, saya berdoa Bapak Ibu semua, yuk kita menemukan yang kita cari. Jangan sampai meleset dari kehidupan. Saya ingin berdoa buat kita semua. Mari tutup mata Bapak Ibu, jemaat GSKI Betani yang ada di Nginden, di Manyar, di Citraland, di Sukomanunggal, dan semua cabang. I want pray for you all. Mari taruh tangan di dada kita. Mari kita berdoa. Karapa shekete karapa takarapa. Oh karapa papa. Biar firman ini termeterai dalam hati kami. Sembuhkan kami, kuatkan kami. Yang lemah dikuatkan, yang dahaga dipuaskan. Berbicara terus buat kami Tuhan. Hamba berdoa kuatkan jemaat ini. Di tengah semua persoalan apapun yang terjadi. Tuhan tak pernah tinggalkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari katakan, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Tuhan ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman kan beri masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu
kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Sungguh rencana-Mu pasti yang terbaik bagiku. Tiada satu pun yang gagal di hidupku. Ada damai sejahtera